Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali ke kasus Subang ya. Jadi pembunuhan yang terjadi pada tanggal 17-18 Agustus 2021 terhadap Ibu Tuti dan putri cantiknya Amel. Nah, ini dari kalau foto satelit ini rumahnya di sini ya. Kalau kita lihat belakangnya kebun-kebun banyak sekali, dan seberang belakang-belakang ini juga perkebunannya, kebun-kebun warga itu. Ini seberangnya ya, tuh. Jadi foto satelit ini sudah lama ya. Mungkin di sini kalau hari-hari ini udah yang real time-nya mungkin udah banyak perumahan juga ya. Nah, ini kebun-kebun semua. Ya. Perkebunan. Jadi dalam hal ini malam ini kita nggak mau bahas mengenai korban atau peristiwa saat itu ya. Jadi kita hanya mau bahas tentang tentang MR atau alias Danu ya. Jadi masing-masing profil akan kita bahas profil tersangkanya ya. Mulai malam ini akan saya bahas masing-masing profil gitu. Jadi bagaimana peran tersangka. Ini dia, ini fotonya, ini setelah jadi tersangka ya, di dalam ruangan sel tahanan Polda Jawa Barat ya. Jadi masing-masing tersangka bagaimana perannya. Nah, ini dia rumahnya ya. Kalau lihat rumah ini banyak kenangannya ya. Saya juga nggak tega lihatnya kalau cerita tentang malam itu ya. Jadi tentang kejadian pada saat malam itu nggak sanggup kadang-kadang saya terbayang juga gitu ya, betapa tersiksanya ini kedua wanita itu. Makanya saya yang tidak kenal dengan korban, keluarga korban dan warga Subang, pernah sekali lewat Subang dulu ya, cuma hanya ini aja, lewat aja gitu ya ke arah Bandung. Jadi saya dari Jakarta Selatan, sehingga mungkin yang dari Jakarta saya aja yang suka membahas ini ya, karena lingkungan saya juga lingkungan aparat hukum ya, aparat penegak hukum gitu ya. Dulu kiri kanan saya itu pejabat tinggi militer, kiri kanan depan pejabat tinggi militer. Jadi banyak ajudan, banyak juga supir itu pada nongkrong pakaian seragam militer semua. Satu. Kedua, belakang rumah saya ini bukan perumahan komplek tentara ya, ini perumahan umum. Nah, jadi kedua, di belakang rumah saya persis itu ada Kombes Pol, tugas Mabes Polri. Dan ketiga, itu kira-kira 150 meter dari rumah saya, belakang rumah saya, itu ada mantan Kapolda Jawa Barat. Dari kecil saya nongkrongnya di situ terus, makan minum tidur di situ. Ya. Jadi mantan Kapolda Jawa Barat. Tahunnya periodenya nggak usah disebut deh. Kalau ke Bandung itu di Jalan Ciamplas nomor 14 gitu. Jadi saya kenal sama Ibu Kapolda, juga kenal baik gitu ya. Makan tidur di situ. Pokoknya hampir sekitar 6-7 tahun deh. Ya. Jadi kalau begadang teman-teman itu di situ semua. Kalau Pak Kapoldanya lagi di Jawa Barat. Sebelumnya Pak Kapolda itu juga Kapolda di Sumatera Utara. Jadi jarang ada di Jakarta. Tapi kalau lagi di Jakarta rame. Ada teman-teman yang reunian datang, teman-teman angkatan ya. Terus juga ada juga banyak pengawal lah, mobil-mobil, polisi lah gitu. Jadi lingkungannya militer dan polisi gitu ya. Orang tua saya sendiri aparat hukum, keluarga saya banyak aparat hukum, adik-adik saya gitu ya. Jadi saya juga karena lingkungan yang begitu, jadi saya tertarik untuk membahasnya gitu ya. Kenapa ini pendingnya lama gitu, baru terbongkarnya lama ya. Nah, kembali lagi kita bahas satu persatu
tersangka. Kali ini kita mulai dengan MR ya. Kita harus, walaupun udah tersangka seperti ini ya, kita harus menegakkan juga namanya presumption of innocence. Itu berlaku seluruh dunia. Azas praduga tak bersalah, karena nanti di pengadilan lah yang memutuskan bersalah atau tidaknya. Jadi pada saat ini masih tersangka gitu ya. Kita harus hormati itu pertama-tama. Jadi yang menarik ini kita bahas MR atau alias Danu. Ya, pada saat kejadian tanggal 18 Agustus ya, di mana ditemukan mayat kedua korban di dalam bagasi mobil Alphard. Ya, yang pertama kali ke TKP itu ini adalah YH. Ya. YH ini pada wawancara Aiman yang kedua mengatakan bahwa tiba di PKP jam 7 lewat 15. Mungkin kira-kira di sekitar itu ya, jam 7 lewat 15, karena Bapak YH ini kan nggak lihat jam juga, jadi sekitar 7.15 itu katanya ya, katanya beliau tuh 7.15 kepada Aiman. Setelah melihat itu kaget bahwa rumah berantakan, tapi nggak cerita yang lain-lain. Berikutnya katanya langsung ke depan ketemu Pak Ujang. Nah, kata Pak Ujang sekitar jam 8 ya, ketemu Pak Yosepnya sekitar jam 8 di depan. Nggak tahu datangnya dari mana katanya, kata Pak Ujang gitu ya. Tiba-tiba udah ada di belakang Pak Ujang. Rumah berantakan, saya mau ke Polsek, kata Pak Yosep ya. Itu ada lanjutannya lagi. Selanjutnya Pak Yosep pergi, tapi nggak langsung ke Polsek, ke rumah Danu dulu ya. Ketemu Waida, ibu angkatnya Danu. Nah, katanya ada penculikan, rumah berantakan, mau ke Polsek. Danu sendiri katanya baru pulang dari warnet langsung tidur gitu ya. Itu disampaikan juga oleh Waida, itu langsung tidur gitu. Nah, selesai sampai di situ karena Pak Yosepnya ke Polsek. Udah sampai di situ ada kata penculikan. Ini yang kata menarik nih. Itu kata penculikan itu diulang-ulang terus, baik oleh YH maupun oleh MD ya, MR ya, alias Danu. Diulang dalam ceritanya di podcast, di mana-mana, di wawancara dengan TV One. Itu ada 2 podcast yang saya lihat ya, 3. Pak podcast dengan Mbak Suci, Popi Amelia, dan juga Pak Jainal ya, kepala desa Indra Jainal, ganteng itu. Jadi selanjutnya datang polisi, olah TKP. Kita lihat ada mobil warna orange ya, itu berarti mobil forensik. Biasanya tuh olah TKP, lapor ya. Jadi datang mobil itu, olah TKP, kita lihat ada juga Kapolres, dan wawancara juga, ngobrol-ngobrol sama ini ya, menanyakan situasinya atau kejadiannya bagaimana. Tapi nampaknya terakhir Kapolres itu Ibu Sumarni menunjuk ke anak buahnya, ada instruksi sebenarnya, mungkin periksa itu, mungkin begitu ya, tapi nggak kedengaran suaranya, hanya tangannya aja menunjuk ke anak buahnya. Nah, selanjutnya setelah olah TKP kan ada puntung rokok, sidik jari, DNA atas nama ini ya. Nah, bagaimana MR ini waktu diperiksa di di Polsek pertama kali ya, atau mungkin juga udah langsung dibawa ke Polres. Bagaimana bisa mengatasi situasinya di kantor polisi, apalagi di dalam ruangan reserse, di mana mungkin banyak polisi juga seperti ini nih yang nggak berseragam ya. Itu apalagi kalau ketemu yang gondrong. Nah, kalau orang yang tidak berpengalaman itu pasti stres. Bertemu polisi aja detak jantung aja udah bertambah cepat. Itu yang nggak ada masalah aja udah seperti itu, apalagi yang punya masalah gitu ya. Kan yang tahu cuma dia aja situasinya pada saat itu ya.
Jadi di kantor polisi dia berbohong atau terjadi sesuatu di situ. Polisi-polisi itu kan berpengalaman semua, di polsek aja tuh berpengalaman, apalagi di polres, apalagi di polda. Ya, makanya mereka ditempatkan sebagai penyidik. Yang ketik-ketik itu orang berpengalaman semua, tanya jawab gitu. Sebagai penyidik dia kan ada pendidikannya khusus gitu. Jadi mengapa gagal pada pemeriksaan awal dia nggak ditahan ini? Ya, padahal bukti permulaan sudah ada, ya, sidik jari, DNA, puntung rokok. Apalagi berikutnya itu belum ada pengacara ya. Berikutnya ada anjing pelacak, dia digigit anjing juga, gitu loh. Kenapa polisi itu ragu untuk menahan dia, gitu. Bahkan menerobos TKP, ya, ada polis lain itu nggak bisa diterobos siapapun itu. Tetap diterobos, itu kan ada kuhapnya itu ya, nggak boleh diterobos, dan ada KUHP-nya pelanggaran yang mungkin pasal 221 paling itu KUHP gitu, melanggar menerobos garis polisi gitu. Dan itu polisi lain juga nggak bisa masuk situ kecuali ada penyidik di situ gitu loh, atau juga atas perintah penyidik dan didampingi oleh penyidik lainnya atau polisi reserse lainnya. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ke situ gitu loh, ke dalam polis lain itu, wilayah polis lain. Makanya di garis polisi gitu ya. Dan polisi yang masuk juga di situ pakai sarung tangan semua agar sidik jarinya nggak menempel kemana-mana, nggak terlalu banyak sidik jari orang-orang pendatang yang datang di situ gitu. Tapi kembali lagi ke MR ya. Jadi di podcast itu juga selalu saya udah lihat sendiri itu podcastnya ya, beberapa podcast, 3 podcast tadi ya, berusaha meyakinkan para youtubernya gitu ya. Tapi dari cara dia ngomong, dari muka ekspresinya itu udah kelihatan sekali gitu, dia berbohong, dia atau menyimpan sesuatu. Nah di sini ada kejanggalan-kejanggalannya dari penyidikan awal, kenapa bisa dia mengecoh gitu ya. Bahkan polisi sendiri apabila dia melakukan kesalahan atau tindak pidana, diperiksa sesama polisi udah down ya, udah down, apalagi diperiksa oleh propam gitu, udah down duluan, ngaku aja dia semua secepat mungkin begitu, daripada repot nantinya gitu. Itu polisi sendiri gitu karena udah terbayang kalau dia udah buat salah, udah terbayang hukumannya kemana-kemana nanti. Nah apalagi ini orang sipil dan masih muda, belum berpengalaman berhadapan dengan polisi sebelumnya atau juga berada di dalam kantor polisi, berhadapan dengan penyidik, kok bisa tenang, bisa juga mengelabui, lebih pintar daripada penyidiknya gitu. Karena apa? Buntutnya kan dia nggak ditahan, nggak pernah ditahan sebelum dia ngaku ya. Nah ini ada kejanggalan-kejanggalan. Nah ini mungkin apa ya, jadi mungkin akan diselidiki secara terpisah karena ada oknum tadi sudah digeledah juga katanya rumahnya gitu. Nah disinilah makanya prinsip-prinsip dasar kasus-kasus pembunuhan itu ya. Pertama itu ada istilah orang dekat. Jadi hampir semua kasus pembunuhan yang terjadi di rumah, di apartemen, di tempat kos, di dalam mobil, atau juga kalau mobil online lain lagi ya, itu pasti ada perampokannya, ada unsur perampokan. Jadi ada pembunuhan di hotel, itu pasti dilakukan oleh orang dekat atau orang yang dikenal, kecuali ada barang yang hilang, mungkin ada unsur perampokan juga di situ ya. Dan ini juga perlu tambahan lagi ya, beberapa itu yang namanya anak angkat itu banyak masalah ya. Anak angkat atau cucu angkat bunuh neneknya untuk ngambil uangnya, untuk beli rokok lah, untuk main game lah, itu terjadi gitu, pernah terjadi seperti itu gitu ya. Tapi itu polisi cepat karena no crime perfect, sidik jari itu udah jelas tertinggal.
Berikutnya DNA, sidik jari atau puntung rokok. Itu item-item itu di TKP itu udah mengindikasikan bahwa orang itu ada di dalam situ gitu. Nah inilah yang keganjilan itu, yang keanehan itu membuat semua orang terkecoh, kena prank, bahkan ahli mikro ekspresi juga nggak bisa. Hanya menduga-duga aja. Aduh. Oke, itulah tersangka MR. Nanti mungkin penyidikan ini hanya BAP akan jadi sekitar 2 bulan 3 bulan ke depannya, BAP komplit ya. Sehingga diajukan ke jaksa mungkin butuh sebulan, jaksa ajukan ke pengadilan butuh sebulan, kemungkinan akhir lebaran baru setelah lebaran baru disidang. Gitu ya. Ini akan seru lagi, apakah MR akan berbohong lagi ya, mencabut pengakuannya atas BAP itu. BAP yang sekarang dia ngaku dia cabut di pengadilan ya, karena ini otaknya rada-rada nggak bener gitu ya. Satu, kedua, apakah nanti di pengadilan MR ini akan cerita lebih panjang lagi daripada yang ada di BAP, karena situasi pengadilan berbeda. Contoh kasus BTS, setelah di pengadilan terbukalah aliran dana ya. Dana ini ke A 15 miliar ditahan, berikutnya A ada di Surabaya, S deh namanya, S ada di Surabaya, tangkap oleh jaksa. Berikutnya dana ini ada ke 27M ke Menpora katanya, panggil Menporanya pengadilan tapi belum ngaku-ngaku juga. Terus kemudian ada dana 40M ke BPK, oknum BPK. Nah itu belum ada kejelasannya. Terus berikutnya ada lagi dana sekitar berapa puluh M ke staf ahli Komisi 1 DPR, Bo. Itu belum ada kejelasannya ya. Karena ini uang tunai itu pindah-pindah tangannya cepat dan tidak ada saksi mata atau juga tanda bukti, tanda terima. Ini jadi masalah gitu ya, fakta hukumnya jadi lemah. 70M boleh ngalir ke oknum anggota DPR ABCDE sampai Z, tapi fakta hukumnya nggak jelas. Bahkan yang sudah di pengadilan sendiri udah disebut dia nggak mau dikasih $150.000 kata Nazarudin. Jadi dia mintanya $500.000. Jadi dikasih, ya saya kasih kata Nazarudin. Itu aja nggak ditangkap, dari dulu udah lama kasus IKTP. Sekarang mau jadi bos itu orang. Oke, begitu aja. Jadi di pengadilan nanti mudah-mudahan nambah lagi tersangkanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.